Sigator Kelas Streaming Radio The Afgan, sobat juga dengan Lenggang Puspita dan masih barengan sama CNS Corner. Ada Ayah Ilham, ada Mbak Nuri dan juga ada Aura dan juga ada Firdan.
Dan sebelum kita balik lagi ke Mbak Nuri ya untuk ngobrol sama Firdan dan Aura, kita mau baca dulu nih ada di WhatsApp ya. Wah, ada yang nanya ya? Ada beberapa pertanyaan tapi kita baca dua aja dulu kali ya. Boleh. Yang pertama ini dari Aldo nih di 0878, gak usah dicatat ya. Jangan. Dari Aldo nih, katanya Aldo mau tanya nih sama Firdan dan Aura, apa sih yang kalian lakukan kalau lagi bosen sama aktivitasnya? Yang pasti gak pakai narkoba kan katanya nih. Coba Firdan sama Aura siapa dulu yang mau jawab nih. Kalau bosen tuh biasanya kalian ngapain sih untuk mungkin kayak untuk narik diri lagi untuk dapetin energi yang positif lagi? Betul. Siapa duluan yang mau jawab? Boleh Firdan duluan? Aku duluan aja ya. Okay. Boleh. Oke. Terima kasih siapa tadi? Aldo ya, Kak Aldo yang sudah bertanya. Jadi ketika aku boring di sela-sela kesibukan atau sela-sela aktivitas dari organisasi dan lain-lain, lebih suka sendiri sih. Jadi spending time sendiri, mungkin main-main ke kafe sendiri atau mungkin ajak teman 1 atau 2 gitu buat cerita-cerita. Jadi aku sukanya kalau nongkrong itu kan cerita-cerita, gak suka yang nongkrong terus ke game itu gak terlalu suka. Jadi mungkin kalau gak sendiri ya cari temen yang sefrekuensi gitu kalau lagi boring. Oke. Kalau Aura nih? Dari aku sendiri sama sebenarnya, kayak aku lebih sering sebenarnya kayak nggak jenuh pun aku lebih sering sendiri gitu loh. Dan kalau pas lagi jenuh apalagi kayak gitu, aku juga lebih menyita waktu buat diri aku sendiri. Biasanya aku kayak baca buku, terus kayak dengerin musik, kayak gitu-gitu, terus nonton-nonton film. Pokoknya aku lebih sering ngabisin waktu aku buat sendiri. Oke, jadi emang punya quality time ya. Harus. Me time. Oke deh, tadi di WhatsApp, sekarang kita mau bacain di Twitter nih. Siapa? Di Twitter itu ada dari @Pratamasyeh. Katanya @Pratamasyeh ini untuk Firdan dan juga Aura, gimana sih tanggapan teman-teman ketika kalian berdua ini ikutan RTS? Apakah ada yang ngejauh atau support atau yang biasa-biasa aja katanya kita? Boleh dijawab? Mungkin aku dulu ya. Boleh. Dari aku sih, karena teman-teman aku selalu cenderung ke teman-teman yang suka menyupport, kayak suka kasih dukungan banyak gitu. Jadi mereka kayak ya ikutan senang gitu loh. Terus juga kayak ada beberapa yang tanya-tanya kalau ikut ATS tuh kegiatannya ngapain aja. Terus mungkin juga mereka pengennya kayak ikut serta gitu loh. Jadi temannya BNN gitu. Oke. Kalau Firdan? Kalau aku teman-teman sih lebih banyak yang kepo jadi ya. Kan kepo RTS itu apa sih gitu. Jadi kan akhirnya materi-materi yang RTS itu bisa aku ceritakan ke teman-teman gitu loh. Jadi kalau di teman-temanku sih lebih banyak yang kepo. Apa sih kegiatannya, terus kamu ngapain aja gitu. Teman-temanku jadi pertukar informasi karena kekepoan itu ya. Jadi tersalurkan informasi yang diberikan, ini penyebar luasan informasi. Oke, dan sekarang kita langsung take over lagi ke Mbak Nuri nih, Mbak Nuri. Ya, terima kasih. Jadi kan kita udah banyak ngobrol tadi tentang prestasi mereka, gitu, tentang kendala apa yang mereka hadapi atau momen apa yang mereka rasakan, gitu ya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu dong, menurut kalian ada nggak sih hubungannya prestasi itu dengan penyalahgunaan narkoba? Kira-kira gimana menurut pendapat kalian tuh? Pengaruh nggak gitu prestasi itu dengan penyalahgunaan narkoba? Mungkin dari siapa? Firdan dulu mungkin ya? Oke, baik Mbak Nuri. Kalau hubungannya ya antara penyalahgunaan narkoba dengan prestasi sendiri, ya tentunya jelas korelasinya sangat banyak. Jadi narkoba sendiri kan juga mengganggu mental. Nah, jadi mental tersebut bisa mengganggu tanda kutip penggunanya, penyalahgunanya untuk mungkin mereka jadi katakanlah jadi cemas, jadi tidak pede, terus mereka mungkin takut untuk bergaul. Nah, itu kan mereka juga secara langsung mereka menjauhkan diri dari relasi-relasi, menjauhkan diri dari pengetahuan-pengetahuan luar yang mungkin dapat menginput
mungkin informasi untuk mereka berprestasi seperti informasi lomba atau informasi-informasi kegiatan yang positif katakanlah untuk organisasi-organisasi seperti PR, Kinri. Nah seperti itu kan mereka kayaknya terjauhkan. Nah efek dari terjauhkannya mereka itu akhirnya mereka seperti gimana ya? Seperti Cooper ya, kurang pergaulannya, akhirnya ya prestasinya jelas terganggu lah. Jadi berdampak buruk lah ya untuk ini prestasi gitu ya. Kalau dari Aura gimana mungkin? Kalau dari aku sih ya udah sama kayak yang digalain sama Kak Firdan. Mungkin biasanya kan kebanyakan yang udah kenal sama narkoba itu kayak orangnya tuh sering kurung kayak gitu kan. Terus mereka tuh cenderung ada di circle yang negatif kayak toksik gitu. Jadi mungkin untuk tahu informasi-informasi yang baik gitu kan juga kayak terhambat gitu. Jadi makanya dari itu penting banget ngejauhin narkoba ketika kita dalam proses transisi dari anak-anak menuju dewasa gitu. Jadi pentingnya untuk tahu bahwa penyalahgunaan narkoba itu buruk dan bisa berdampak bagi prestasi yang akan diraih gitu ya. Oke, selanjutnya kalian kan udah ikut RTS ya? Bahkan Firdan udah dari tahun 2021 kan ya, kalau Aura kan masih baru tahun ini gitu. Sekarang kita juga pengen tahu apa sih memotivasi kalian untuk ikut RTS ini gitu, ikut gabung dalam program RTS BNNK Trenggalek ini. Apa yang memotivasi gitu dan apa saja yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti program RTS ini dan apa saja juga yang sudah kalian lakukan gitu, program-program apa saja yang kalian lakukan selama mengikuti program RTS ini. Mungkin dari Aura dulu. Kalau dari aku, motivasi aku mengikuti RTS itu yang pertama dari orang-orang sekitar, terutama yang usianya sebeda dengan aku tuh banyak banget yang mendekati narkoba seperti kayak merokok, terus miras gitu kan. Kemudian juga ada banyak anak yang mengalami mungkin kayak broken home, yang stres, bingung melampiaskan masalahnya, kemudian dia mengonsumsi obat-obatan dengan dosis yang lebih gitu. Terus apalagi aku yang berasal dari daerah pesisir itu, daerah pesisir pantai yang mana tuh kayak sekarang kan jalur lintas selatan kan dibuka, jadi mungkin kayak edaran narkoba itu mungkin lebih banyak masuk dari daerah pesisir gitu ya. Terus jadi kayak muncul dari diri aku sendiri gitu loh, kalau andaikan teman terdekat aku atau mungkin saudara aku yang bakalan mendekati narkoba itu gimana gitu. Jadi maka dari itu aku ikut RTS 2022 ini. Yang udah didapatkan dari program RTS ini selama mengikuti program RTS ini apa aja? Kalau yang udah aku dapetin itu banyak banget pengalamannya kan. Kita kayak bisa dipertemukan sama narasumber-narasumber yang memiliki banyak banget keterbatasan mental, fisik, sosial, ekonomi, dan itu kayak membuat aku jadi lebih banyak belajar gitu loh. Apalagi pernah waktu itu dari BNNK Trenggalek itu ngedatengin narasumber yang dulunya itu pecandu, terus bisa survive ke arah yang lebih baik, bahkan sekarang juga jadi temannya BNN juga, terus juga ikut jadi pelopor untuk menghindari narkoba di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Kayak gitu. Jadi narasumber-narasumber itu menginspirasi juga gitu ya, selain menambah pengetahuan gitu juga menginspirasi gitu bagi Aura gitu ya. Terus kalau dari Firdan sendiri gimana? Dari 2021 apa aja yang sudah dilakukan selama mengikuti program RTS dan apa aja yang memotivasi gitu untuk bisa ikut dalam program RTS ini? Jadi memotivasi saya itu sebenarnya adalah rasa penasaran saya ya terkait materi-materi dan isu-isu tentang narkoba. Jadi kan sering BNN itu kan sosialisasi ke sekolah. Jadi karena waktu di sekolah yang sangat terbatas ya, waktu penyampaian materi sangat terbatas, jadi banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan juga ingin memperdalam lagi materi apa yang disampaikan di sekolah itu. Nah, pada 2021 itu kan ada pemberitahuan adanya revisi teman sebaya yang diberitahukan oleh sekolah. Jadi saya langsung mendaftarkan diri, bukan
mengajukan diri ya ke sekolah untuk saya menjadi perwakilan untuk gabung ke remaja teman sebaya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk ikut ke RTS ini. Terus untuk yang sudah saya dapatkan dari RTS ini tentunya pertanyaan saya terjawab ya. Hampir semua pertanyaan saya terjawab dan juga mendapatkan tambahan materi yang bisa saya sharing ke teman-teman seperti yang saya ceritakan tadi. Ya kan, bisa saya sharing ke teman-teman. Lalu saya kan juga tergabung di PIKR, kadang mengisi materi tentang narkoba, seperti itu manfaatnya. Dan juga relasi jejaring bersama teman-teman seperti kenal Aura, jadi kenal teman-teman lain seperti itu. Jadi memperluas pergaulan juga ya, gitu. Selain menambah pengetahuan juga, gitu. Terus apa aja yang udah didapat selama mengikuti program RTS nih? Kan kalau nggak salah tahun 2021 itu ada 10 kali pertemuan ya? Iya. Nah itu apa aja itu? Pengalaman apa aja yang didapat gitu? Jadi kita sosialisasi ke area publik. Pernah itu saya cerita ya, kita sosialisasi ke area publik, kita mensosialisasikan tentang bahaya narkoba dengan tema kampanye lah. Kita kampanye tentang War on Drugs. Nah di situ kita ada teman-teman remaja yang sedang berkumpul, kita undung, kita sharing-sharing, lalu kita juga bagi-bagi stiker tentang War on Drugs. Jadi kita lebih sering untuk campaign tentang War on Drugs dan pentingnya untuk kita menjauhi narkoba gitu, dan bahayanya apa sih narkoba gitu. Oh gitu ya, jadi manfaatnya jadi bisa ikut berkampanye untuk mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, seperti itu ya. Ya, dan juga lewat konten-konten kreatif ya, yang di-share lewat sosial media BNNK Trenggalek. Ya. Ya, kebetulan kan BNNK Trenggalek sendiri punya banyak konten-konten tuh Mbak yang ngasih ilham gitu ya. Betul. Kreatif di medsos BNNK Trenggalek gitu. Jadi kita juga melakukan kampanye-kampanye P4GN ini melalui konten-konten seperti itu. Dan sangat kekinian sekali ya. Keren. Tapi kalau memang mendengar jawaban dari Aura maupun Firdan dari tadi tentang terkait program RTS ini, Ayah tuh ngerasain banget bahwa Firdan sama Aura ini ada sense of belongingnya sebagai remaja teman sebaya. Jadi ketika mereka udah ngerasa ada di dalam sini atau mungkin ngerasa bahwa oh gue RTS nih, bahkan dari Firdan sendiri udah meng-sharing atau membagikan informasi-informasi yang didapat nih kepada lingkungannya, kepada teman-temannya, itu menjadi salah satu ini kita dong ya, kayak perpanjangan tangan kita. Betul. Untuk menyampaikan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi bukan agak lagi, bangga banget sih sama Firdan sama Aura ini, Sobat Cegah. Cara mereka menyebarluaskan informasinya itu juga dengan kekinian juga. Betul. Dengan pendekatan yang smooth juga, soft power approach ya kalau kata BNN. Oke, kita akan kembali lagi nih Sobat Cegah. Buat kamu yang udah nanya terima kasih ya. Dan pokoknya stay tune terus sama CNS Corner karena kita akan masih ngobrol-ngobrol barengan sama BNNK Trenggalek ya. 적 없으니까 고개들이 돌아 진정에 못 걷길라 분홍빛의 얼음 drip 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 freezer on the side shut it down whoa 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 게임이 아닐 뛴 적이 없으니까 지저분이 목에 먹줄은 내 거니까 땅바닥에 단패로 we go 205 shut it down 소름비를 내려 머리 위로 don't trip baby 겸손하게 그냥 앉아있어 just sit baby praying for my downfall many I've tried baby catch me when you hit my Lamborghini go vroom 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 when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown whip it 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 it's black and it's pink once the sun down when we pull up you know it's a shutdown 간판 내리고 문 잠가 shutdown shut it down. Nah, you don't wanna be on my best side. That's right, I'm sliding through. Bunch of wannabes that wanna be me. Me three if I was you. Been around the world, calls on your girl, baby. It's just being messy. Need a lesson, see the neck and see the stresses. We don't buy it, we repress it. A rock star, a pop star, but rowdy as
shutdown, it's a shutdown. 네 다음 답안지에 똑바로 봐도 sleep, baby. 뒤집어봐 이건 가격표가 ain't cheap, baby. Stay in your own lane, cause I'm about to swerve. Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, 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 vroom. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠궈 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. It's black and it's pink once the sun down. When we pull up, you know it's a shutdown. 간판 내리고 문 잠궈 shutdown. Whip it, whip it, whip it, whip it. Whip it, whip it, whip it, whip it. Keep watching me shut it down. Ciga Narkoba Streaming Radio. Sobat Ciga, ini udah segmen terakhir ya, Am? Masuk ke segmen terakhir, tapi Mbak Nuri punya pertanyaan yang juga akan ditanyain ke RTS Benengan Trenggalek yang akan dijawab ya. Langsung aja Mbak Nuri. Ya, jadi udah menuju pertanyaan terakhir nih ya Mbak ya. Jadi kita mau nanya juga nih ya terkait penyalahgunaan narkoba dari data nasional BNN tahun 2021, penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar itu sebanyak 3,21% ya. Dengan angka yang jumlahnya besar tersebut tentunya kan warning bagi generasi muda kita. Nah, sebagai RTS, menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh remaja untuk proteksi agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab? Firdan atau Aura? Ayo. Firdan dulu mungkin ya? Aura dulu. Aura dulu. Aura, mic-nya masih mati tuh. Maaf. Ya, jadi terkait penyalahgunaan narkoba yang dari data nasional BNN tahun 2021 itu mungkin ada beberapa ya upaya pencegahannya itu dengan cara kayak mulai dari diri kita sendiri yang pertama, kayak kita harus mengenali diri kita sendiri, terus bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk gitu loh. Terus kita juga harus memiliki sikap yang asertif, kayak kita tuh bisa ngajak teman ke hal yang baik dan juga bisa menolak sesuatu yang tidak baik. Terus selain itu kita juga kayak memilih-milih teman yang baik gitu, terus sama mencari informasi-informasi tentang bahayanya narkoba bagi diri kita sendiri. Jadi yang terutama juga yang paling penting kita harus bisa pilih-pilih teman ya. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang salah, dengan teman yang salah yang akhirnya malah menjerumuskan kita dalam hal-hal yang nggak benar gitu ya. Seperti itu ya. Kalau dari Firdan gimana? Yang pertama kalau dari aku adalah yang tentunya dari diri sendiri, ya perkuat bentengi diri kalian dengan pertebal iman lah. Apapun agama kalian, teman-teman semua pastinya kan menolak adanya narkoba ini dan sangat pastinya tidak setuju lah dengan narkoba apapun agamanya kan. Nah, yang kedua adalah benar kata Aura tadi, yaitu pilih-pilih teman. Jadi bukan kita pilih-pilih dalam maksud kita tidak mau berteman dengan teman-teman kita yang mungkin kegiatannya dalam tanda kutip ya seperti itu, kita menjauhi. Jadi kita harus bisa menyaring apa kegiatan mereka, apa positifnya dari mereka dan apa negatifnya. Kita ambil positifnya. Yang ketiga adalah kita persibuk diri dengan kegiatan yang positif, mungkin ikut organisasi atau komunitas yang itu notabene adalah komunitas positif yang kegiatannya mengajak anak muda untuk lebih produktif dan menjauhi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak jeleknya daripada baiknya untuk kehidupan teman-teman gitu. Persibuk ya, mempersibuk diri gitu, menghindari waktu luang yang sekiranya banyak mudaratnya gitu ya daripada manfaatnya, seperti itu ya. Terakhir sebelum kita tutup nih ya Firdan dan Aura,
kalian kan udah jadi RTS BNNK Trenggalek nih, dan juga sebagai remaja yang punya banyak prestasi gitu ya, yang mungkin menginspirasi bagi teman-teman seusia kalian gitu. Ada nggak nih pesan-pesan positif gitu yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman seusia kalian atau remaja lain gitu, yang pesan-pesan yang itu bisa menginspirasi mereka gitu. Ada? Mungkin dari Firdan dulu? Oh, ada. Jadi untuk teman-teman semua yang menjadi pendengar CNS Radio, jadi jauhilah narkoba karena memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita yang menggunakan secara penyalahgunaan ya, kita katakanlah penyalahgunaan tidak ada sekali, dan untuk kehidupan kalian di masa depan itu sangat berpengaruh, apalagi kalau sudah masuk katakanlah ke ranah hukum atau yang bisa mempengaruhi kesuksesan kalian. Kan banyak ya sekarang untuk pekerjaan di masa depan itu kan syaratnya tidak memakai narkoba seperti itu. Nah itulah salah satu contohnya teman-teman, bahwa narkoba itu merusak masa depan kalian dan juga sangat berbahaya. Mungkin kalau aku hanya contoh-contoh itu saja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya teman-teman semua sangat wajib untuk menjauhi narkoba dan jangan sampai kalian semua terjerumus ke dalam narkoba karena penyalahgunaan narkoba. Iya, penyalahgunaan narkoba karena memang bahayanya yang sangat berpengaruh di kehidupan di masa depan seperti dan bisa merusak masa depan. Iya, betul. Kalau Aura gimana? Ada pesan-pesan positif apa buat teman-teman di luar sana gitu? Kalau untuk remaja-remaja semuanya, pesan saya itu kita harus sama-sama untuk menyadari akan bahaya narkoba. Terus bahayanya mulai dari kita sendiri, mulai dari bahaya di diri kita sendiri, terus orang sekitar, bahkan kayak di negara kita gitu loh. Terus dari situ kan kita bakalan mulai sadar gitu. Terus dari situ kita akan tergerak untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk seperti narkoba tadi. Terus selain itu menggunakan waktu luang dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, kayak ikut ekskul, ikut organisasi di sekolah. Terus jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan aku pernah ada dengar kutipan, jika kamu tidak dapat melakukan hal yang besar, maka lakukan dari hal kecil dengan cara yang bermanfaat. Nah, dari situ mungkin menjadi langkah awal kita untuk meraih prestasi, karena kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, mungkin akan berbuah di masa depan. Ya, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan gitu, kurangi nongkrong-nongkrong yang nggak perlu gitu ya. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif seperti itu ya. Oke, seperti itu mungkin. Oke. Dan kesamaan antara Firdan dan Aura ini yang nomor satu itu adalah sama-sama kayak kita harus memperkuat iman. Seperti yang dikatakan Firdan tadi, apapun agamanya pasti narkoba itu dilarang dan tidak dibenarkan di agama manapun. Seperti yang dikatakan Aura, itu adalah pertebal keyakinan kita kepada Tuhan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena yang penting juga adalah memilih teman dan lingkungan. Betul banget. Oke deh, terima kasih nih Mbak Nuri dari BNNK Trenggalek udah memperkenalkan kita berdua bersama Aura dan juga Firdan. Terima kasih juga nih untuk Aura dan Firdan udah sharing pengalaman, opininya tentang isu saat ini. Mudah-mudahan kalian berdua bisa sukses dan kita amin. bisa melihat kalian berdua jadi penerus bangsa Indonesia yang baik. Atau mungkin kita bisa next project ya, kita tatap muka ya kan ke studio CNS ya. Harus. Oke deh, kita pamit. Thank you banget juga udah CNS coba juga udah dengerin CNS Corner di streaming. Kita ketemu lagi di CNS Corner bersama RTS di seluruh daerah Indonesia. Dan jangan lupa untuk War on Drugs. Terima kasih. It's time to CNS Corner. Di sini tempatnya kamu untuk ikut andil dalam perang melawan narkoba. CNS Corner. Di tes, oke. Mbak Nuri, terima kasih dan mohon maaf banget ya Mbak atas ini keterlambatannya. Iya nggak apa-apa, sama-sama Mbak.